Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya mendapatkan uang dari sebuah channel YouTube. Nah, di sini di tahun 2022 teman-teman sobatku sekalian, ada beberapa cara untuk mendapatkan uang dari YouTube. Salah satunya adalah melalui Google AdSense. Nah, di sini akan saya coba terangkan teman sobatku sekalian, ada 5 cara untuk mendapatkan uang dari penghasilan YouTube. Nah, ini cara-cara ini sebenarnya sederhana dan teman-teman bisa lakukan. Dan ini sudah dipraktekkan oleh beberapa teman saya dan ini berhasil. Karena apa? Mereka hanya fokus ke satu produk tertentu, mereka bisa menghasilkan uang sampai dengan puluhan juta rupiah. Oke, yang pertama kita akan bahas gimana sih cara mendapatkan uang dari sebuah channel YouTube. Pada saat kita membuat sebuah channel YouTube, yang pertama kali kita berikan adalah sasaran dulu. Sasaran kita apa dulu teman sobatku sekalian? Nah, di sini jualan produk atau tutorial review. Nah, di sini kita bisa menghasilkan uang dari hasil jualan produk teman-teman. Kenapa kok jualan produk kita bisa mendapatkan uang dari channel YouTube? Nah, di sini teman sobatku sekalian, kontennya tuh konten apa kalau kita jualan barang atau jualan produk? Kontennya adalah konten tutorial. Salah satu contoh, ada channel YouTube teman saya itu membahas tentang peralatan mesin untuk menghancurkan tanaman ya, menghancurkan tanaman untuk makanan kambing seperti itu. Nah, di channel tersebut dia membuat tutorial-tutorial tentang peralatan tersebut. Tapi setelah berhasil, dia bisa menjual peralatan tersebut, teman-teman. Selain menjual peralatannya, dia juga bisa menjual tanamannya. Jadi, dia hanya review, dia bikin tutorial, tapi pada saat ada orang pesan, dia bisa jualan seperti itu. Salah satu contoh lain ya, teman-teman, saya membuat sebuah tutorial tentang kalender. Gimana caranya membuat kalender di tahun 2022. Nah, dengan kalender tersebut banyak orang yang akan melakukan pemesanan dalam artian begini, mereka pesan secara online ataupun offline. Nah, kalau offline jarang ya, karena kan kita buat channelnya di YouTube, pasti yang nonton itu bukan orang-orang sekitar, bahkan orang-orang jauh. Nah, kita bisa sematkan di deskripsi untuk mereka melakukan pemesanan dari kalender tersebut. Ada juga teman sobatku sekalian, kita membuat sebuah tutorial atau review produk tertentu. Nah, di deskripsi atau di pin yang kita berikan komentar itu ada review dari produk kita. Mungkin kita jualan di Shopee, kita jualan di Bukalapak, kita kasih linknya di sana, otomatis mereka akan datang ke sana. Nah, dari hasil kita membuat video tutorial tersebut atau review-review produk, kita bisa sambil jualan. Nah, ini adalah penghasilan pertama. Kita bisa jualan produk dari hasil video-video yang kita buat. Kenapa? Kita melakukan review atau kita membuat sebuah tutorial, teman-teman, itu secara tidak langsung mereka datang pada saat mencari kata kunci di search engine YouTube. Nah, pada saat mereka mendapatkan, mereka perlu barang tersebut, mereka akan melakukan pemesanan dengan komentar. Nah, kita bisa melakukan jawaban, kita kasih link di deskripsi dan di komentar tersebut. Habis itu yang pertama ya teman-teman, kita jualan produk. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, channel YouTube, yaitu yang kedua adalah jualan jasa atau tutorial. Nah, di sini teman sobatku sekalian, jualan jasa itu seperti apa, Mas? Kita kan buat sebuah tutorial, setelah kita buat tutorial mereka kan belum paham nih, kita bisa jualan jasa teman sobatku sekalian. Salah satu contoh, ini yang saya lakukan ya, benar-benar saya lakukan. Yang pertama adalah saya membuat sebuah tutorial tentang gimana sih caranya membuat sebuah blog atau website. Nah, pada saat mereka nggak ngerti nih gimana caranya membuat, masih nggak ngerti, padahal udah saya bikinkan tutorialnya, kan banyak yang nggak ngerti nih. Saya bukalah jasa pembuatan blog atau website. Nah, mereka akan melakukan pengorderan, otomatis jasa saya lumayan dong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya punya jasa-jasa tentang promosi komunitas atau jasa-jasa lainnya. Jasa-jasa yang tidak mengeluarkan dana. Karena apa? Saya hanya menggunakan jasa skill saya, teman sobatku sekalian. Karena apa? Proses pembuatan blog atau website itu kan hanya sebuah jasa saya. Atau teman-teman juga bisa bikin tutorial cara edit video menjadi menarik. Nah, dari hasil teman-teman edit video tersebut, mereka kan belajar tuh cara edit, tapi hasilnya kan beda. Orang-orang yang biasa ngedit foto dengan orang-orang yang tidak biasa ngedit foto, itu pasti hasilnya beda. Nah, mereka akan melakukan pemesanan, Mas, tolong dong editkan foto saya supaya lebih menarik seperti yang Mas bikinkan tutorial. Kita bisa jualan jasa tersebut, teman. Itu mahal sekali, cukup lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Dari jasa tersebut kita itu bisa menghargai dari satu foto ya, bisa menghargai 25.000 sampai dengan 50.000. Kalau teman-teman punya skill bagus, teman-teman bisa melukis. Nah, ini melukis juga bisa, teman-teman sobat sekalian. Ini jualan jasa. Jadi kita bikin nih tutorial tentang cara melukis ya, cara melukis. Kita melukis wajah nih dari foto ya. Mereka ada tuh yang melakukan pemesanan, ngasih fotonya, habis itu kita bikin nih, fotonya kita lukis, habis itu kita kirim ke pemesannya seperti itu. Jadi yang pertama adalah jualan produk atau barang. Yang kedua adalah jualan jasa yang seperti saya bilang tadi teman sobat sekalian.
Silakan teman-teman gali kira-kira potensi yang ada di diri teman-teman itu apa. Nah, dari situlah kita punya potensi untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah channel YouTube. Itu yang kedua ya teman sobatku sekalian. Habis itu yang ketiga, penghasilan apa lagi supaya kita bisa dapat uang dari sebuah channel YouTube. Yang ketiga adalah dari Google AdSense. Nah, kalau penghasilan dari Google AdSense ini udah nggak asing lagi ya teman-teman. Kalau subscriber kita banyak, 1000 subscriber, viewers kita banyak sampai 4000 jam tayang, otomatis kita nih bisa menghasilkan uang banyak dari sebuah channel YouTube. Yang penting viewersnya banyak ya. Yang cara daftarnya seperti apa? Teman sobatku sekalian, silahkan belajar di channel YouTube ini. Karena di channel YouTube ini udah lengkap ya untuk cara membuat channel, habis itu edit channel, edit video, sampai dengan optimasinya SEO-nya seperti apa. Tapi kalau teman-teman masih kebingungan dan pengen dipandu oleh saya, silahkan teman-teman DM aja Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adioso. Teman-teman DM aja, Mas saya mau belajar tentang channel YouTube, tapi nggak gratis ya, karena saya sampai saat ini masih jual jasa saya adalah jasa promosi sebuah channel YouTube dengan jasa les privat seperti itu. Nah, yang keempat buat teman sobatku sekalian untuk menghasilkan uang dari channel YouTube apalagi. Yang keempat adalah endorse video. Nah, kalau endorse video di sini teman sobatku sekalian nggak usah dikejar. Kenapa saya bilang nggak usah dikejar? Karena di sini endorse video itu biasanya channel YouTube yang sudah besar, yang sudah berkembang, paling nggak minimal 10.000, 20.000 subscriber, teman-teman itu akan mendapatkan sebuah endorse. Nah, endorse ini biasanya disesuaikan dari niche atau channel teman-teman. Kalau teman-teman itu kontennya tentang tutorial YouTube, biasanya mereka itu yang endorse itu adalah channel-channel atau jasa-jasa untuk penambah subscribe, jasa-jasa. Tapi ada catatan ya teman-teman sekalian. Untuk menerima endorse, teman-teman harus periksa dulu kira-kira jasanya ini melanggar atau enggak. Kalau jasanya ini diragukan, teman-teman nggak yakin, teman-teman coba sekiranya nggak bermanfaat, saran saya jangan. Karena apa? Ini akan berimbas ke channel YouTube teman-teman. Karena di channel YouTube saya juga ini sebenarnya dulu saya asal terima endorse ya. Nah, dari situ saya belajar nih, endorse sekarang sudah mau saya kurangi. Karena apa? Dari jasa-jasa tersebut ada jasa-jasa yang nggak maksimal atau jasa-jasa yang nggak bisa dipercaya seperti itu. Jadi kita harus pangkas supaya channel YouTube kita tetap sehat. Berikutnya lagi yang kelima, penghasilan apa lagi supaya kita dapat uang dari sebuah channel YouTube. Yang kelima adalah kita membuka les privat offline dan online. Nah, di sini teman sobatku sekalian, dari hasil kita membuat sebuah channel YouTube, kita buat tutorial, kita buat konten-konten, biasanya salah satu contoh ya, kita buat konten tentang tutorial YouTube gitu ya, seperti saya pribadi teman sobatku sekalian. Setelah saya sudah memiliki subscriber banyak dan pengikut saya banyak di channel YouTube, mereka pasti ada yang ingin belajar dengan saya. Yang saya bilang tadi ya, saya membuka sebuah les privat. Les privat saya nggak offline ya, karena offline saya ada pekerjaan tersendiri. Jadi les privat saya tuh online melalui chat WA, dan itu saya pandu dan harganya sangat murah sekali. Kalau teman-teman tertarik, silahkan DM Instagram saya namanya Timon Adioso. Nah, di sini teman sobatku sekalian, silakan teman-teman kalau mau buka les privat offline atau online itu biasanya teman sobatku itu konten-konten tutorial. Nah, bagus lagi kalau teman-teman tuh bikin konten tutorial tentang pendidikan. Salah satu contoh, teman-teman itu memiliki skill tentang bahasa Inggris atau teman-teman punya skill tentang matematika seperti itu ya. Nah, dari situ cobalah teman-teman bikin konten-konten tutorial tentang pelajaran pendidikan tersebut. Tapi kalau mereka ada yang mau melakukan les privat kayak online gitu, bertemu menggunakan Zoom atau menggunakan WA, silakan teman-teman lakukan. Karena apa? Dari situ branding teman-teman pelan-pelan dibangun. Kenapa? Karena kita kan bahasanya gini, gratis sih boleh, tapi suatu saat teman-teman akan keteteran kalau teman-teman nggak pisahkan nih antara yang udah ikut les privat atau yang tidak ikut les privat. Karena apa? Kalau kita sudah pisahkan seperti itu, otomatis kita fokus nih ngajarin orang-orang yang benar-benar mau belajar. Tapi kalau teman-teman mau berbagi secara gratis, monggo. Tapi jangan salahkan kalau banyak orang yang berdatangan, bahkan waktu teman-teman akan tersita habis. Gratis sih boleh, tapi ada saatnya tertentu teman-teman harus membatasi ruang gerak teman sobatku sekalian ya. Nah, di sini saya kenapa membuka les privat, memberanikan les privat tentang YouTube, karena banyak sekali yang tanya, yang chat ke WA saya. Nah, kalau saya nggak balas semua kan saya ngerasa berdosa. Otomatis saya harus batasi nih. Kalau mereka mau belajar dengan saya, chat pribadi dengan saya, dipandu sampai berhasil, sampai menghasilkan uang, ya mereka harus membayar nominal tertentu. Karena kalau nggak membayar, ya silahkan belajar aja di melalui channel YouTube saya. Karena di sini udah lengkap sekali teman sobatku sekalian. Teman-teman nggak usah belajar dengan saya pun bisa, karena di sini udah lengkap, udah saya buka semua seperti itu.
Oke sobatku, itu adalah 5 cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah channel YouTube. Kalau teman-teman ada di salah satunya, silahkan teman-teman coba. Karena apa? Dari urutan kelima ini sebenarnya saling terkait. Kalau teman-teman fokus di nomor 1 tentang jualan produk, teman-teman jualan jasa, teman-teman itu akan menghasilkan ketiga, keempat, dan kelima. Karena itu mengikuti ya. Dari kelima tersebut sebenarnya saling terkait. Jadi teman-teman bisa dapatkan semuanya. Dari kelima penghasilan sebuah channel YouTube, ini semua saya dapatkan teman-sobatku sekalian. Oke sobat, itu saja sharing saya atau informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.